Peluncuran. Sekali berada di SpaceX, para karyawan baru akan mengetahui dengan cepat bahwa mereka benar-benar dihadapkan pada tantangan. Banyak dari mereka yang keluar pada beberapa bulan pertama karena waktu kerja mingguan yang melebihi 90 jam. Yang lainnya keluar karena mereka tidak dapat menerima keterus-terangan MUS dan eksekutif yang lain selama rapat. Falcon 9 telah menjadi mesin andalan SpaceX. Tingginya 68,4 meter, dengan diameter 3,65 meter, dan memiliki berat mencapai 500 kg. Roket tersebut ditenagai oleh 9 mesin yang tersusun di sebuah oktaweb sebagai dasarnya, dengan satu mesin berada di tengah dan 8 mesin lainnya mengelilinginya. Mesin tersebut terhubung dengan tingkat pertama, atau tubuh utama dari roket, yang memuat lencana biru SpaceX dan sebuah bendera Amerika. Tingkat 2 yang lebih pendek dari roket terduduk di bagian atas dari tingkat pertama dan merupakan bagian yang sebenarnya akan melakukan hal-hal di luar angkasa. Tingkat kedua tersebut dapat dilengkapi dengan sebuah wadah bulat untuk membawa satelit atau sebuah kapsul yang bisa digunakan untuk mengangkut manusia. Secara desain, tidak ada hal tertentu yang mencolok tentang penampilan luar Falcon 9. Pesawat luar angkasa ini sama seperti sebuah laptop Apple atau sebuah ceret Brown, sebuah mesin yang elegan dan penuh arti dengan melepaskan kesembronoan dan keborosan. SpaceX terkadang menggunakan pangkalan udara Vandenberg di Southern California untuk mengirimkan roket-roket tersebut. Jika tidak dimiliki oleh pihak militer, pangkalan tersebut akan menjadi sebuah resort. Samudra Pasifik terbentang berpuluh-puluh kilometer di sepanjang batasnya, dan tanahnya memiliki padang semak yang luas terbuka dihiasi dengan perbukitan hijau. Beberapa landasan peluncuran berada di sebuah tempat berbukit di pinggir samudra. Pada hari-hari peluncuran, Falcon 9 yang berwarna putih akan memecah pemandangan biru dan hijau, dan menunjuk ke arah langit serta tidak meninggalkan keraguan mengenai maksud dan tujuannya. Sekitar 4 tahun sebelum peluncurannya, Falcon 9 mulai diisi dengan sejumlah besar oksigen cair dan minyak tanah kelas roket. Beberapa dari oksigen cair tersebut keluar dari roket ketika menanti peluncuran, tetap sangat dingin dan mendidih ketika bersentuhan dengan logam dan udara sehingga membentuk awan-awan putih yang mengaliri sisi roket ke bawah. Hal ini memberikan kesan bahwa Falcon 9 sedang menggembung dengan penuh amarah ketika dia sedang melemaskan otot sebelum perjalanannya. Para insinyur di dalam ruang kontrol SpaceX memonitor sistem bahan bakar tersebut dan semua hal penting lainnya. Mereka berbicara bolak-balik melalui headset dan mulai mengedari daftar pemeriksaan peluncuran mereka, termakan oleh sesuatu yang dikenal dalam dunia bisnis sebagai go lever ketika mereka berpindah dari satu persetujuan ke persetujuan selanjutnya. 10 menit sebelum peluncuran, para manusia pergi dan meninggalkan proses yang tersisa kepada mesin-mesin yang bekerja secara otomatis. Semua berjalan dengan tenang, dan tegangan meningkat hingga tepat sebelum acara utama. Yakni ketika, secara tiba-tiba, Falcon 9 memecah kesunyian dengan mengeluarkan sebuah hembusan napas yang kencang. Sebuah struktur kisi-kisi yang menyokongnya terlepas dari tubuhnya. Hitungan mundur selama 10 detik sebelum peluncuran pun dimulai. Tidak banyak yang terjadi dari hitungan 10 menuju 4. Namun pada hitungan ketiga, mesin menyala, dan komputer mengadakan sebuah pemeriksaan kesehatan terakhir yang sangat cepat. 4 penjepit logam yang sangat besar menahan roket tersebut ke bawah ketika sistem komputer mengevaluasi 9 mesin secara keseluruhan dan mengukur apakah terdapat cukup gaya ke bawah yang diproduksi. Ketika hitungan ke 0 tiba, roket tersebut telah memutuskan bahwa semuanya cukup baik-baik saja untuk dilanjutkan, dan penjepit yang menahannya terlepas. Roket tersebut berperang melawan gaya kelembapan, dan kemudian dengan lidah api mengelilingi dasarnya dan awan setebal salju dari oksigen cair mengisi udara, dia memelesat ke atas.
Melihat sesuatu yang sangat besar tetap bertahan lurus dan kukuh ketika bergantung di tengah udara merupakan hal yang sulit dicerna otak. Hal ini terasa aneh, dan tak dapat dijelaskan. Sekitar 20 detik setelah peluncuran, para penonton yang ditempatkan secara aman dengan jarak beberapa kilometer dari landasan melihat gemuruh pertama dari Falcon 9. Suaranya terdengar berbeda, seperti derakan staccato yang muncul dari bahan-bahan kimia yang dikocok dengan hiruk-pikuk yang hebat. Getaran dari gelombang kejut yang dihasilkan oleh sebuah aliran dentuman sonik yang keluar dari lubang pembuangan gas Falcon 9. Roket putih tersebut menanjak tinggi dan semakin tinggi dengan stamina yang mengesankan. Setelah sekitar 1 menit, yang terlihat hanyalah sebuah titik merah di langit, dan kemudian titik tersebut menghilang. Hanya seseorang dengan mental lemah dan sinis yang setelah menyaksikan semua ini merasakan hal lain selain keheranan terhadap apa yang bisa dicapai oleh manusia. Bagi Elon Musk, pemandangan tersebut berubah menjadi sebuah pengalaman yang familiar. SpaceX telah bermetamorfosis dari lelucon di industri aeronautika menjadi salah satu operatornya yang paling konsisten. SpaceX mengirimkan sebuah roket ke luar angkasa kurang lebih sekali dalam sebulan, membawa satelit untuk perusahaan dan negara dan suplai untuk stasiun luar angkasa internasional. Ketika Falcon 1 melesat dari Kwajalein merupakan hasil kerja dari sebuah startup, maka Falcon 9 yang mengudara dari Vandenberg adalah hasil kerja dari sebuah kekuatan super penerbangan antariksa. SpaceX dapat menjual jasa tersebut dengan harga yang lebih rendah dari para kompetitor Amerikanya, Boeing, Lockheed Martin, Orbital Sciences, dengan sebuah angka yang menggelikan. Mereka juga menawarkan kepada konsumen Amerika Serikat sebuah kebebasan dari perang yang tidak bisa diberikan oleh para rivalnya. Di mana para kompetitor bergantung pada penyuplai Rusia dan penyuplai asing yang lain, SpaceX membuat semua bagian mesinnya dari awal di Amerika Serikat. Karena biayanya yang murah, SpaceX sekali lagi menjadikan Amerika Serikat sebagai pemain di pasar peluncuran roket komersial di seluruh dunia. Harga $60 juta Amerika per peluncuran yang dibebankan oleh SpaceX jauh lebih murah dari harga yang dibebankan oleh Eropa dan Jepang dan bahkan dari harga Rusia dan Cina yang relatif murah dan memiliki keunggulan tambahan yakni investasi dari pemerintah sejak beberapa dekade untuk program luar angkasa dan juga upah kerja yang murah. Amerika Serikat terus-menerus memperoleh kebanggaan yang besar karena memiliki Boeing yang berkompetisi dengan Airbus dan pembuat pesawat asing lainnya. Namun demikian, untuk beberapa alasan, pemimpin pemerintahan dan publik dengan sukarela menyerah pada pasar peluncuran komersial. Posisi tersebut mengecilkan hati dan berpandangan pendek. Total pasar untuk satelit, layanan terkait dan peluncuran roket yang dibutuhkan untuk membawa mereka ke luar angkasa telah meledak selama dekade terakhir dari sekitar $60 miliar Amerika per tahun hingga mencapai lebih dari $200 miliar Amerika. Sejumlah negara membayar untuk mengirimkan satelit mata-mata ke luar angkasa, satelit komunikasi, dan satelit cuaca milik mereka sendiri. Perusahaan kemudian juga menggunakan luar angkasa untuk televisi, internet, radio, cuaca, navigasi, dan layanan citra. Mesin-mesin di luar angkasa memberikan suplai terhadap kehidupan modern. Mereka akan memiliki kemampuan yang lebih banyak dan menarik dalam langkah yang cepat. Segala jenis pembuat satelit yang baru bermunculan dengan kemampuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti yang terdapat di Google tentang planet kita. Satelit-satelit tersebut dapat memperbesar tampilan di negara bagian loa dan menentukan kapan ladang jagung memberikan hasil puncak dan siap dipanen, dan mereka dapat menghitung jumlah mobil di lahan parkir Walmart di seluruh California untuk menghitung permintaan belanja selama musim liburan. Pendanaan startup membuat berbagai jenis mesin yang inovatif ini harus sering berhubungan dengan Rusia untuk membawa mesin mereka ke luar angkasa, namun SpaceX bermaksud mengubah hal tersebut.
Amerika Serikat tetap kompetitif di bagian-bagian yang paling menguntungkan di industri antariksa, membangun satelit sungguhan, sistem pelengkap, dan layanan untuk menjalankannya. Setiap tahunnya, Amerika Serikat membuat sekitar 1/3 dari seluruh satelit dan memperoleh sekitar 60% dari penghasilan satelit global. Mayoritas penghasilan tersebut datang dari bisnis yang dilakukan dengan pemerintah Amerika Serikat. Cina, Eropa, dan Rusia bertanggung jawab untuk hampir seluruh sisa penjualan satelit dan peluncurannya. Seperti yang diharapkan bahwa peran Cina di industri antariksa akan meningkat, sementara Rusia telah bersumpah untuk menghabiskan 50 miliar dolar Amerika untuk merevitalisasi program angkasa luarnya. Hal ini meninggalkan Amerika Serikat untuk berhubungan dengan dua negara yang paling tidak disukainya dalam hal-hal antariksa dan melakukan itu semua tanpa banyak mengungkit. Inti masalah, pensiunnya pesawat luar angkasa membuat Amerika Serikat harus benar-benar bergantung kepada Rusia untuk membawa astronot menuju stasiun luar angkasa internasional. Rusia membanderol dengan harga 70 juta dolar Amerika per orang untuk perjalanan tersebut dan untuk membatasi Amerika Serikat, jika dirasa perlu, selama terjadi kerenggangan politik. Saat ini, SpaceX terlihat seperti harapan terbaik untuk memutus rantai tersebut dan memberikan kembali kepada Amerika kemampuannya untuk membawa orang-orang ke luar angkasa. SpaceX telah menjadi radikal yang bebas yang mencoba membalik semua hal tentang industri ini. Mereka tidak mau mengadakan peluncuran yang sedikit setiap tahunnya atau bergantung pada kontrak pemerintah untuk bertahan hidup. Tujuan dari MUS adalah menggunakan terobosan-terobosan produksi dan kemajuan landasan peluncuran untuk menciptakan sebuah penurunan biaya yang drastis untuk membawa benda-benda ke luar angkasa. Yang paling signifikan, dia telah menguji roket yang mampu mendorong muatan mereka ke luar angkasa dan kemudian kembali ke bumi dan mendarat dengan akurasi yang tinggi di sebuah landasan yang terapung di laut atau bahkan kembali ke landasan peluncuran awal mereka. Daripada membuat roket mereka hancur berantakan setelah menabrak laut, SpaceX akan menggunakan mesin pendorong yang bekerja secara terbalik untuk menurunkan mereka secara perlahan dan menggunakan mereka kembali. Dalam beberapa tahun ke depan, SpaceX berharap bisa memangkas biayanya hingga setidaknya 1/10 dari para rivalnya. Mempergunakan kembali roketnya akan menjadi bagian penting dari upaya pengurangan biaya tersebut dan upaya kompetitif dari SpaceX. Bayangkan sebuah maskapai penerbangan yang menerbangkan setiap pesawatnya lagi dan lagi, melawan maskapai lain yang membuang pesawat mereka setelah setiap penerbangan. Melalui keunggulannya dari segi biaya, SpaceX berharap mereka bisa mengambil alih mayoritas peluncuran komersial di dunia, dan terdapat bukti yang menyatakan bahwa perusahaan ini sedang berada di jalurnya untuk tujuan tersebut. Hingga sekarang, perusahaan tersebut telah menerbangkan satelit untuk konsumen dari Kanada, Eropa, dan Asia dan menyelesaikan sekitar 2 lusin peluncuran. Pertunjukan peluncuran yang dilakukan secara publik terbentang selama beberapa tahun, dan SpaceX memiliki lebih dari 50 penerbangan yang telah direncanakan, yang kesemuanya apabila ditotal adalah seharga 5 miliar dolar Amerika. Perusahaan tersebut tetap dimiliki secara privat oleh Musk sebagai pemilik saham terbesar, bersama para investor luar termasuk firma penyedia modal seperti Founders Fund dan Draper Fisher Jurvetson sehingga etos kompetitif dari para rivalnya berkurang. Sejak melalui pengalamannya yang hampir mati pada 2008, SpaceX menjadi sangat menguntungkan dan diperkirakan bernilai 12 miliar dolar Amerika. Zip2, PayPal, Tesla, dan SolarCity, mereka semua adalah ekspresi Musk. Kekurangannya keluar secara langsung darinya, begitu juga dengan kesuksesannya. Sebagian disebabkan perhatian Musk yang maniak terhadap detail dan keterlibatannya dalam setiap usaha SpaceX. Dia terlibat langsung secara aktif hingga derajat tertentu yang membuat Hugh Hefner merasa tidak cukup. Sebagian lain berasal dari SpaceX yang menjadi perwujudan yang sempurna dari Musk yang dipuja.
Para karyawan takut kepada Mas. Mereka juga mengagumi Mas. Mereka mengorbankan hidup mereka untuk Mas, dan mereka terbiasa melakukan kesemua hal tersebut secara bersamaan. Gaya manajemen Mas yang menuntut hanya bisa berkembang karena cita-cita perusahaan yang berkaitan dengan dunia lain, dalam sebuah arti harfiah. Ketika industri penerbangan antariksa yang lain cukup puas untuk tetap mengirimkan sesuatu yang terlihat seperti prasasti dari tahun 1960-an ke luar angkasa, SpaceX telah membuat sebuah tujuan untuk melakukan kebalikannya. Roket daur ulang dan pesawat luar angkasa daur ulangnya terlihat seperti mesin sungguhan di abad ke-21. Modernisasi dari alat-alatnya tidak hanya untuk pertunjukan semata. Hal ini merefleksikan dorongan SpaceX yang terus-menerus terhadap kemajuan teknologinya dan mengubah ekonomi perindustrian. Mas tidak hanya menginginkan menurunkan biaya untuk menyebarkan satelit dan menyuplai kembali stasiun luar angkasa. Dia ingin menurunkan biaya peluncuran hingga mencapai titik di mana hal ini menjadi hemat dan praktis untuk menerbangkan ribuan perjalanan suplai ke Mars dan memulai sebuah koloni. Mas ingin menaklukkan tata surya, dan sebagaimana adanya hanya ada satu perusahaan di mana kau dapat bekerja jika pencarian semacam itu membawamu bangkit dari kasur di pagi hari. Hal ini tampak tak terduga, industri penerbangan antariksa yang lain telah membuat luar angkasa menjadi membosankan. Orang-orang Rusia, yang banyak mendominasi bisnis pengiriman barang dan orang ke luar angkasa, melakukannya dengan peralatan berumur puluhan tahun. Kapsul Soyuz yang berjejalan yang membawa orang-orang ke stasiun luar angkasa memiliki knop mesin dan layar komputer yang tampaknya tidak diganti sejak penerbangan pengukuhannya pada 1966. Negara-negara yang baru menghadapi arena luar angkasa akan meniru peralatan kuno Rusia dan Amerika dengan akurasi yang menjengkelkan. Ketika orang-orang muda memasuki industri penerbangan antariksa, mereka dipaksa untuk tertawa atau menangis saat mengetahui kondisi mesin-mesin tersebut. Tidak ada kesenangan yang muncul dari bekerja di sebuah pesawat luar angkasa, mengendalikan mereka dengan mesin-mesin yang terakhir terlihat di ruangan laundry tahun 1960-an. Lingkungan kerja yang sesungguhnya juga ketinggalan zaman seperti mesin-mesinnya. Berdasarkan sejarah, lulusan perguruan tinggi yang ahli dipaksa untuk memilih berbagai jenis kontraktor militer yang lambat bergerak dan startup yang menarik namun sama sekali tidak memberikan hasil. Mas berhasil mengubah lingkungan yang negatif dari bisnis penerbangan antariksa ini menjadi keuntungan bagi SpaceX. Dia mempresentasikan perusahaannya sebagai apapun, namun tidak seperti kontraktor penerbangan antariksa yang lain. SpaceX adalah tempat modern dan berpemikiran ke depan yang membawa tambahan dari Silicon Valley, yogurt beku, pilihan saham dari perusahaan kepada karyawannya, pembuatan keputusan yang cepat, dan sebuah struktur perusahaan yang datar, untuk sebuah industri yang tenang dan serius. Orang-orang yang mengenal Mas dengan baik akan cenderung mendeskripsikannya lebih kepada seorang jenderal daripada seorang CEO, dan hal itu tampak sesuai. Dia membangun sebuah pasukan teknik dengan memilih siapapun yang diinginkan oleh SpaceX. Model perekrutan SpaceX memberikan beberapa tekanan untuk mendapatkan peraih nilai terbaik di sekolah-sekolah terbaik. Namun, kebanyakan perhatiannya akan tertuju untuk menemukan insinyur yang memperlihatkan karakter kepribadian tipe A terhadap urusan di dalam hidupnya. Perekrut dari perusahaan tersebut mencari orang-orang yang mungkin unggul dalam kompetisi membangun robot atau seseorang yang memiliki hobi balapan mobil dan telah membangun kendaraan yang tidak biasa. Tujuannya adalah untuk menemukan individu yang mengeluarkan passion, dapat bekerja dengan baik sebagai bagian dari sebuah tim, dan memiliki pengalaman di dunia nyata untuk membengkokkan logam. Bahkan jika kau adalah seseorang yang memiliki tanggung jawab untuk menuliskan kode program, kau tetap harus memahami bagaimana hal-hal mekanis bekerja, kata Dolly Singh, yang menghabiskan waktu 5 tahun menjabat sebagai kepala penerimaan bakat di SpaceX.
Kami mencari orang-orang yang telah membangun sesuatu sejak mereka masih kecil. Terkadang, orang-orang tersebut akan masuk melalui pintu depan. Pada waktu yang lain, Singh bergantung pada beberapa teknik dan usaha tertentu untuk menemukan mereka. Dia menjadi terkenal karena menjaring melalui popper akademik untuk menemukan insinyur dengan keterampilan yang sangat spesifik, menelepon para peneliti di lab yang tidak dia kenal sebelumnya dan merekrut insinyur yang kerasukan dari perguruan tinggi. Di pertunjukan penjualan dan konferensi, para perekrut SpaceX merayu kandidat yang menarik yang mereka temukan dengan cara yang penuh intrik. Mereka akan menyerahkan amplop kosong yang berisi undangan untuk bertemu di suatu tempat dan waktu tertentu, biasanya sebuah bar atau restoran di dekat acara tersebut, untuk sebuah wawancara awal. Kandidat yang muncul akan menemukan bahwa ternyata mereka hanyalah satu di antara beberapa orang yang terpilih dari para pengunjung konferensi. Mereka dengan segera dibuat merasa spesial dan terinspirasi. Seperti banyak perusahaan teknologi, SpaceX menghadapkan para kandidat potensial kepada serangkaian wawancara dan tes. Beberapa dari wawancara adalah percakapan santai di mana kedua belah pihak saling memahami satu sama lain. Dan wawancara yang lain diisi dengan kuis bisa menjadi cukup sulit. Para insinyur cenderung mendapatkan interogasi yang paling keras, walaupun orang-orang bisnis dan penjualan juga dibuat menderita. Programmer yang diharapkan melewati tantangan standar memiliki kesadaran akan hal buruk. Perusahaan biasanya akan menantang pengembang perangkat lunak di tempat itu juga dengan meminta mereka untuk menyelesaikan permasalahan yang membutuhkan beberapa lusin baris kode untuk dipecahkan. Masalah standar di SpaceX memerlukan setidaknya 500 atau lebih baris kode. Semua karyawan potensial yang berhasil mencapai akhir proses wawancara kemudian diberikan satu tugas tambahan. Mereka diminta menulis sebuah esai untuk Mas mengenai mengapa mereka ingin bekerja di SpaceX. Hadiah untuk menyelesaikan kode program, berlaku pandai di wawancara, dan menulis sebuah esai yang bagus adalah sebuah pertemuan dengan Mas. Dia mewawancarai hampir 1.000 orang pertama yang direkrut SpaceX, termasuk petugas kebersihan dan ahli teknis, dan terus berlanjut untuk mewawancara insinyur ketika kebutuhan tenaga kerja perusahaan membengkak. Setiap karyawan menerima sebuah peringatan sebelum bertemu dengan Mas. Wawancara tersebut, mereka diberitahu, dapat berakhir kapanpun antara 30 detik hingga 15 menit. Elon kemungkinan akan tetap menulis email dan bekerja selama bagian awal dari wawancara dan tidak banyak berbicara. Jangan panik, hal itu normal. Akhirnya dia akan memutar kursinya untuk menghadapimu. Namun, bahkan kemudian dia mungkin tidak benar-benar menatap matamu atau benar-benar mengakui kehadiranmu. Jangan panik, hal itu normal. Di waktu yang tepat, dia akan berbicara kepadamu. Sejak saat tersebut, kisah para insinyur yang mengalami wawancara dengan Mas beraneka warna dari pengalaman yang menyiksa hingga pengalaman yang penuh kekaguman. Dia mungkin akan bertanya satu pertanyaan atau dia mungkin akan bertanya beberapa. Namun, kau harus yakin bahwa dia pasti mengeluarkan teka-teki, kau berdiri di permukaan bumi. Kau berjalan 1 mil ke selatan, 1 mil ke barat, dan 1 mil ke utara. Kau akan berakhir tepat di mana kau memulai. Di mana kau? Satu jawaban untuk itu adalah kutub utara, dan kebanyakan dari insinyur menjawabnya dengan benar. Hal itu adalah ketika Mas melanjutkannya dengan di mana lagi kau mungkin berada. Jawaban yang lain adalah di suatu tempat yang dekat dengan kutub selatan, tempat di mana jika kau berjalan 1 mil ke selatan, panjang keliling bumi menjadi 1 mil. Lebih sedikit insinyur yang mendapatkan jawaban ini, dan Mas akan dengan bahagia menuntun mereka keluar dari teka-teki tersebut dan yang lainnya sambil mengutip persamaan-persamaan yang relevan selama penjelasannya. Dia cenderung tidak peduli apakah orang tersebut mendapatkan jawaban apa tidak dan lebih mempedulikan bagaimana mereka mendeskripsikan masalah dan pendekatan mereka untuk menyelesaikannya.
Ketika berbicara dengan orang-orang yang potensial untuk direkrut, Singh berusaha untuk memberikan energi kepada mereka dan berterus terang mengenai permintaan SpaceX dan permintaan Musk di waktu yang bersamaan. Area perekrutan Space ke-10 adalah pasukan khusus, katanya. Jika kau menginginkan pekerjaan ini sekeras dan sesulit kau mendapatkannya, hal itu bagus. Jika tidak, sebaiknya kau tidak datang kemarin. Sekali berada di SpaceX, para karyawan baru akan mengetahui dengan cepat bahwa mereka benar-benar dihadapkan pada tantangan. Banyak dari mereka yang keluar pada beberapa bulan pertama karena waktu kerja mingguan yang melebihi 90 jam. Yang lainnya keluar karena mereka tidak dapat menerima keterus-terangan Musk dan eksekutif yang lain selama rapat. Elon tidak mengetahui tentangmu dan dia belum memikirkan sepenuhnya apakah sesuatu hal akan melukai perasaanmu atau tidak, Singh berkata. Dia hanya mengetahui apa yang ingin dia selesaikan. Orang-orang yang tidak membiasakan diri dengan gaya komunikasinya tidak akan berhasil. Terdapat sebuah kesan bahwa SpaceX mengalami tingkat pergantian karyawan yang sangat besar, dan perusahaan tersebut tanpa pertanyaan lagi mengaduk-aduk sejumlah besar manusia. Bagaimanapun banyak dari eksekutif penting yang membantu memulai perusahaan, telah bertahan selama 1 dekade atau lebih. Di antara kebanyakan insinyur, mayoritas dari mereka bertahan selama paling tidak 5 tahun untuk mendapatkan hak pilihan saham mereka dan untuk melihat proyek mereka berjalan. Hal ini adalah hal yang biasa terjadi pada perusahaan teknologi manapun. SpaceX dan Musk juga tampaknya menginspirasi level kesediaan yang tidak biasa. Musk telah berhasil menyebabkan timbulnya pikiran seperti semangat Steve Jobs di antara para pasukannya. Visinya sangat jelas, kata Singh. Dia hampir menghipnotismu. Dia memberikanmu mata yang gila, dan rasanya seperti, ya, kita dapat pergi ke Mars. Turuti hal itu sedikit lebih jauh dan kau akan tiba pada suatu nuansa kesakitan yang menyenangkan yang akan kau rasakan ketika bekerja dengan Musk. Banyak orang yang diwawancara untuk penyusunan buku ini mengutuk jam kerja, gaya Musk yang belak-belakan, dan harapannya yang terkadang lucu dan menggelikan. Namun, hampir semua orang, bahkan mereka yang telah dipecat, masih memuja Musk dan membicarakan tentangnya dengan istilah yang biasanya digunakan untuk pahlawan super atau dewa. Markas awal SpaceX di El Segundo tidak cukup memenuhi citra yang diinginkan oleh perusahaan sebagai sebuah tempat di mana orang-orang keren ingin bekerja di sana. Hal ini bukanlah suatu masalah untuk fasilitas baru SpaceX di Houghton. Alamat dari bangunan tersebut adalah satu Rocket Road, dan fasilitas tersebut memiliki Houghton Municipal Airport dan beberapa perusahaan peralatan dan pabrik produksi sebagai tetangga. Walaupun ukuran dan bentuk bangunan SpaceX memiliki kemiripan dengan yang lain, warnanya yang putih secara keseluruhan membuatnya terlihat berbeda. Struktur bangunannya terlihat seperti gletser yang besar sekali yang telah ditanamkan di tengah-tengah kerasnya kota Los Angeles. Pengunjung yang datang ke SpaceX harus melewati sebuah gerbang penjagaan dan melewati sebuah tempat parkir eksekutif tempat Musk memarkirkan mobil Model S hitamnya, yang mengapit jalan masuk dari bangunan. Pintu depannya memantulkan cahaya dan menyembunyikan apa yang ada di dalamnya, ruangan yang lebih putih. Terdapat dinding putih di serambi, sebuah meja putih yang eksentrik di ruang tunggu, dan sebuah meja resepsionis berwarna putih dengan sepasang anggrek di dalam pot putih. Setelah melalui proses pendaftaran di meja resepsionis, tamu-tamu diberikan sebuah tanda pengenal dan diantar untuk menuju ruang kantor utama SpaceX. Kubik Musk, dengan ukuran yang super besar, berada di bagian kanan tempat beberapa pajangan hasil liputan yang memuat tentang dirinya di majalah Ocean Week terpasang di dinding. Foto anak-anaknya di sebelah sebuah monitor layar datar yang sangat besar, dan berbagai perhiasan kecil di mejanya, termasuk sebuah bumerang, beberapa buku, sebotol wine, dan sebuah pedang samurai raksasa bernama Lady Vivamus,
yang Mas terima ketika dia memenangi Heinlein Prize, sebuah penghargaan yang diberikan untuk pencapaian yang besar di bidang antariksa komersial. Ratusan orang lainnya bekerja di kubik-kubik di tengah-tengah area yang luas dan terbuka. Kebanyakan dari mereka adalah eksekutif, insinyur, pengembang perangkat lunak, dan orang-orang penjualan yang sedang mengetuk-ngetuk komputer mereka. Semua ruang rapat yang mengelilingi meja mereka memiliki nama dengan tema luar angkasa seperti Apollo atau Wernher von Braun dan papan nama kecil yang menunjukkan signifikansi label tersebut. Ruang rapat terbesar memiliki kursi-kursi yang sangat modern, dengan sandaran punggung yang tinggi, dan warna merah mengilap yang mengelilingi meja kaca yang besar, dengan foto panorama dari sebuah Falcon 1 yang lepas landas dari Quach atau kapsul Dragon yang sedang terkait dengan stasiun luar angkasa internasional yang tergantung di dinding sebagai latar belakang. Abaikan hiasan roket dan pedang samurai dan bagian tengah dari kantor SpaceX. Ini terlihat seperti sesuatu yang biasa kau temukan di kantor-kantor pusat Silicon Valley. Hal yang sama tidak dapat dikatakan untuk sesuatu yang pengunjung temui ketika mereka melewati sepasang pintu ganda ke dalam pusat pabrik SpaceX. Lantai pabrik seluas 51.000 meter persegi tersebut sulit untuk dimengerti pada pandangan pertama. Dia adalah ruangan bersambung dengan lantai abu-abu yang diberi epoksi, dinding putih, dan tiang-tiang penyangga berwarna putih. Sebuah kota kecil yang penuh dengan benda, orang, mesin, dan suara telah ditumpah ruahkan di tempat ini. Dekat dengan jalan masuk, salah satu kapsul Dragon yang telah pergi ke stasiun luar angkasa internasional dan kembali ke bumi bergantung di langit-langit dengan bekas terbakar berwarna hitam mewarnai sisinya. Tepat di bawah kapsul di atas lantai adalah sepasang kaki pendaratan sepanjang 7,6 meter yang dibangun oleh SpaceX agar roket Falcon tiba di sebuah sandaran yang mulus di atas tanah sehingga nantinya dapat diterbangkan lagi. Di bagian kiri dari area jalan masuk tersebut terdapat sebuah dapur, dan di bagian kanannya terdapat ruang kontrol misi. Ruangan tersebut merupakan area yang tertutup dengan jendela kaca yang luas dan menghadap ke sebuah layar seluas dinding yang digunakan untuk mengikuti kemajuan suatu roket. Ruangan tersebut memiliki 4 baris meja dengan sekitar 10 komputer di masing-masing meja tersebut untuk staf kontrol misi. Melangkah lebih jauh ke dalam pabrik dan terdapat beberapa area kerja industri yang terpisah antara satu dan yang lain dengan cara pemisahan yang sangat tak resmi. Di beberapa tempat terdapat garis-garis biru di lantai untuk menandai sebuah area dan tempat yang lain meja-meja kerja warna biru diatur sedemikian rupa untuk menutup dan membatasi suatu area. Adalah pemandangan yang umum untuk menyaksikan salah satu mesin Merlin menyembul di tengah salah satu area kerja tersebut dengan setengah lusin ahli teknis memasang kabelnya dan menyetel setiap kepingan dan potongannya. Tepat di belakang area kerja tersebut adalah sebuah kotak tertutup dengan gelas yang cukup besar untuk menampung 2 kapsul Dragon. Ini adalah sebuah ruangan yang bersih, tempat orang-orang harus mengenakan jas lab dan jaring rambut untuk berurusan dengan kapsul tanpa mengontaminasinya. Sekitar 12 meter ke sebelah kiri, terdapat beberapa roket Falcon 9 diletakkan bersampingan secara horizontal yang telah dicat dan tinggal menunggu keberangkatan. Terdapat beberapa area yang terselip di antara semua itu yang memiliki dinding berwarna biru dan tampaknya ditutupi oleh kain. Itu adalah zona rahasia di mana SpaceX mungkin sedang mengerjakan sebuah pakaian astronot yang fantastis atau bagian roket yang harus disembunyikan dari pengunjung dan karyawan lain yang tidak terkait dengan proyek tersebut. Terdapat sebuah area besar di sisi di mana SpaceX membangun semua komponen elektroniknya, area lain untuk membangun material gabungan yang lain dan lainnya untuk membuat tutup seukuran bas yang membungkus di sekeliling satelit. Ratusan orang bergerak di waktu yang sama di pabrik tersebut, gabungan dari ahli teknis yang berpasir dengan tato dan bandana, dan para insinyur muda berkerah putih.
Bau keringat anak-anak yang baru kembali dari area bermain yang menyebar di seluruh bangunan dan mengisyaratkan aktivitasnya yang tanpa henti. Mas telah meninggalkan sentuhan pribadi di seluruh pabrik. Terdapat hal-hal kecil seperti pusat data yang dimandikan dengan cahaya biru untuk memberinya perasaan CV. Komputer seukuran lemari es di bawah cahaya tersebut diberi label dengan huruf balok besar agar mereka terlihat seperti dibuat oleh Cyberdyne Systems, perusahaan fiksi dari film Terminator. Di dekat elevator, Mas meletakkan sebuah toko Iron Man dengan ukuran aslinya. Pastinya, elemen yang paling bersifat Mas dari pabrik tersebut adalah area kantor yang dibangun tepat di tengah-tengah. Ini adalah sebuah struktur 3 lantai yang terbuat dari kaca dengan ruang rapat dan meja yang muncul di antara berbagai area pengelasan dan pembangunan. Ini terlihat dan terasa ganjil untuk melihat sebuah kantor tembus pandang di dalam sarang industri ini. Meskipun demikian, Mas menginginkan agar para insinyurnya melihat apa yang terjadi dengan mesin-mesin sepanjang waktu dan untuk memastikan bahwa mereka harus berjalan melalui pabrik dan berbicara dengan para teknisi di sepanjang jalan menuju meja mereka. Pabrik tersebut adalah sebuah kuil yang dicurahkan untuk sesuatu yang SpaceX lihat sebagai senjata terbesarnya di bidang pembangunan roket produksi pabrik sendiri. SpaceX memproduksi sendiri antara 80% hingga 90% dari roket, mesin, perangkat elektronik, dan bagian lainnya. Ini adalah sebuah strategi yang sangat membuat tercengang para kompetitor SpaceX, seperti United Launch Alliance, atau ULA, yang secara terbuka menyombongkan tentang ketergantungan mereka pada lebih dari 1.200 penyuplai untuk membuat produk jadinya. ULA, sebuah kerjasama antara Lockheed Martin dan Boeing, lebih melihat dirinya sendiri sebagai mesin pembuat pekerjaan daripada sebuah model ketidakefisienan. Sebuah perusahaan penerbangan antariksa pada umumnya akan membuat daftar bagian-bagian yang dibutuhkan untuk sebuah sistem peluncuran dan kemudian menyerahkan desain dan spesifikasi mereka kepada banyak pihak ketiga yang kemudian akan membangun perangkat keras yang dibutuhkan. SpaceX cenderung membeli barang sesedikit mungkin untuk menghemat uang dan karena mereka melihat bahwa ketergantungan kepada penyuplai, terutama penyuplai asing, sebagai sebuah kelemahan. Sekilas, pendekatan ini terdengar berlebihan. Perusahaan telah membuat benda-benda seperti radio dan unit distribusi tenaga selama beberapa dekade. Mengulang pekerjaan untuk membangun setiap komputer dan mesin sebuah roket dapat mendatangkan lebih banyak peluang terjadinya kesalahan dan secara umum, menjadikan waktu terbuang sia-sia. Namun untuk SpaceX, strategi tersebut bekerja dengan baik. Sebagai tambahan dari membuat mesin, badan roket, dan kapsul mereka sendiri, SpaceX juga mendesain sendiri papan induk dan sirkuit, sensor pendeteksi getaran, komputer penerbangan, dan panel surya mereka. Hanya dengan menerapkan metode lain yang lebih efektif pada sebuah radio, misalnya, insinyur SpaceX menemukan bahwa mereka dapat mengurangi berat dari alat tersebut hingga sekitar 20%. Dan biaya yang dihemat untuk sebuah radio yang dibuat sendiri benar-benar dramatis. Peralatan dengan kualitas industri yang biasa digunakan oleh perusahaan penerbangan antariksa berkisar antara 50.000 hingga 100.000 dolar Amerika dan jatuh menjadi 5.000 dolar Amerika untuk unit yang dibuat oleh SpaceX. Awalnya sulit untuk mempercayai perbedaan harga yang sedemikian rupa, namun terdapat lusinan atau bahkan ratusan tempat di mana SpaceX telah menerapkan upaya penghematan tersebut. Peralatan di SpaceX cenderung dibangun sebagai peralatan elektronik yang siap dipakai oleh para konsumen dan berlawanan dengan peralatan kualitas antariksa yang digunakan oleh perusahaan lain di industri ini. SpaceX harus bekerja bertahun-tahun untuk membuktikan kepada NASA bahwa peralatan elektronik standar sudah cukup bagus untuk bersaing dengan peralatan elektronik khusus yang lebih mahal dan terpercaya selama beberapa tahun ke belakang. Penerbangan antariksa tradisional telah melakukan hal yang sama untuk waktu yang sangat lama, kata Drew Eldin, seorang mantan insinyur di SpaceX.
Tantangan terbesar adalah meyakinkan NASA untuk mau mencoba sesuatu yang baru dan menulis bukti tertulis yang menunjukkan bahwa setiap bagiannya memiliki kualitas yang cukup tinggi untuk membuktikan bahwa mereka membuat keputusan yang tepat untuk NASA dan untuk mereka sendiri. SpaceX terkadang akan mengisi sebuah roket dengan keduanya, peralatan standar dan prototipe yang telah mereka desain sendiri untuk pengujian selama penerbangan. Insinyur kemudian akan membandingkan karakteristik performa peralatan tersebut. Ketika sebuah desain SpaceX menyamai atau melebihi performa produk komersial, maka produk tersebut resmi menjadi perangkat keras. Berkali-kali SpaceX menjadi pelopor untuk kemajuan sistem perangkat keras yang sangat rumit. Sebuah contoh klasik dari hal ini adalah salah satu alat pabrik yang terlihat aneh. Sebuah mesin dengan tinggi 2 lantai yang dirancang untuk melakukan sesuatu yang disebut dengan friction stir welding (FSW). Mesin tersebut memungkinkan SpaceX untuk mengotomasi proses pengelasan untuk lembaran-lembaran logam yang besar seperti yang digunakan untuk badan roket Falcon. Sebuah lengan mengambil salah satu panel dari badan roket, menjajarkannya dengan panel badan roket yang lain, dan kemudian menggabungkan keduanya dengan sebuah pengelas yang dapat bergerak sejauh lebih dari 6 meter. Perusahaan penerbangan antariksa biasanya berusaha menghindari pengelasan sebisa mungkin karena pengelasan tersebut menjadikan kelemahan tersendiri pada logam, dan hal tersebut membatasi ukuran lembaran metal yang bisa mereka gunakan sehingga menghambat rancangan desain yang lain. Dari hari-hari awal perjalanan SpaceX, Musk mendorong perusahaan untuk menguasai friction stir welding, di mana sebuah ujung yang berputar dibenturkan dengan kecepatan tinggi di sambungan antara dua lembar logam dalam upaya membuat struktur kristal tersebut menyatu. Hal ini seperti saat kau memanaskan dua lembar aluminium foil dan kemudian menyambungkannya dengan menekankan ibu jarimu di antara dua lapisan logam dan memelintir logam tersebut secara bersamaan. Jenis pengelasan seperti ini cenderung menghasilkan ikatan yang jauh lebih kuat daripada pengelasan tradisional. Berbagai perusahaan telah melakukan friction stir welding sebelumnya namun tidak pada struktur yang seluas badan roket atau seperti SpaceX mampu menerapkan teknik tersebut. Sebagai hasil dari percobaan mereka, SpaceX kini mampu menggabungkan lembaran-lembaran metal yang besar dan tipis dan mengurangi ratusan pon dari berat roket Falcon, karena mereka mampu menggunakan campuran dengan berat yang lebih ringan dan menghindari penggunaan paku keling, pengancing, dan struktur pendukung yang lain. Kompetitor Musk di industri mobil mungkin harus segera melakukan hal yang sama karena SpaceX telah mentransfer beberapa peralatan dan teknik mereka ke Tesla. Harapannya adalah agar Tesla mampu membuat mobil yang lebih ringan sekaligus lebih kuat. Teknologi tersebut telah terbukti sangat berharga dilihat dari para kompetitor SpaceX yang mulai menirunya dan telah berusaha menyerobot beberapa ahli bidang di perusahaan tersebut. Blue Origin, perusahaan roket rahasia milik Jeff Bezos, dengan sangat agresif telah mencoba merekrut Ray Miriekta, salah satu ahli FSW terkemuka di dunia dan akhirnya menimbulkan sebuah kerenggangan yang besar dengan Musk. Blue Origin mencoba menerobos dan mendekati orang-orang dengan bakat khusus dengan tawaran seperti melipat gandakan gaji mereka. Kupikir hal ini tidaklah perlu dan sedikit tidak sopan, kata Musk. Di dalam SpaceX, Blue Origin menjadi bahan tertawaan dengan sebutan Bo dan pada suatu waktu ketika perusahaan tersebut membuat sebuah penyaring email untuk mendeteksi pesan yang mengandung kata Blue dan Origin untuk menghalangi upaya penerobosan perekrutan. Hubungan antara Musk dan Bezos menjadi tidak enak, dan mereka tidak lagi berbincang tentang ambisi mereka yang sama yakni untuk mencapai Mars. Aku berpikir bahwa Bezos memiliki sebuah keinginan yang tak pernah terpuaskan untuk menjadi Raja Bezos, kata Musk. Dia memiliki sebuah etika kerja yang tak mengenal kasihan dan ingin membunuh semua orang yang berada di perdagangan elektronik. Namun dia bukanlah pria paling menyenangkan, sejujurnya. Di hari-hari awal SpaceX, Musk sedikit mengetahui bahwa mesin dan membuat roket merupakan pekerjaan yang kasar dan membosankan.
Dia menolak pengajuan pembelian mesin khusus hingga para insinyur mampu menjelaskan kepadanya dengan alasan yang jelas mengapa mereka membutuhkan hal tersebut dan hingga pengalaman mengajarinya menjadi lebih baik. Mas juga belum menguasai beberapa teknik manajemen yang menjadikannya terkenal, dan di sisi lain menjadikannya dibenci. Pertumbuhan Mas sebagai seorang CEO dan ahli roket berlangsung secara bersamaan dengan kematangan SpaceX sebagai sebuah perusahaan. Pada awal perjalanan Falcon 1, Mas adalah seorang eksekutif kuat perangkat lunak yang mencoba mempelajari beberapa hal dasar mengenai sebuah dunia yang sangat berbeda. Di Zip2 dan PayPal, dia merasa nyaman berdiri di posisinya dan mengarahkan tim penulis kode program. Di SpaceX, dia harus memilah-milah pekerjaannya. Mas awalnya bergantung pada buku teks untuk membentuk tumpukan pengetahuannya tentang roket. Namun ketika SpaceX merekrut satu demi satu orang brilian, Mas menyadari dia dapat menyadap cerita pengetahuan mereka. Dia akan menjebak seorang insinyur di pabrik SpaceX dan terus menanyainya mengenai sebuah tipe katup atau material khusus. Kupikir awalnya dia sedang mengujiku untuk mengetahui apakah aku benar-benar mengerti apa yang aku kerjakan, kata Kevin Brogan, salah satu insinyur awal di SpaceX. Kemudian aku menyadari bahwa dia sedang berusaha untuk belajar. Dia akan menanyaimu hingga dia mempelajari 90% dari apa yang kau ketahui. Orang-orang yang telah menghabiskan waktu yang signifikan dengan Mas akan menjadi bukti kemampuannya untuk menyerap sejumlah informasi yang luar biasa dengan ingatan yang hampir tanpa cacat. Hal ini adalah salah satu kemampuannya yang paling mengesankan sekaligus mengintimidasi dan tampaknya masih bekerja cukup baik di masa sekarang, seperti ketika dia masih seorang bocah yang menyerap buku-buku ke dalam otaknya. Setelah beberapa tahun menjalankan SpaceX, Mas telah berubah menjadi seorang ahli penerbangan antariksa di suatu level di mana hanya sedikit CEO teknologi yang pernah mendekati bidang mereka masing-masing. Dia mengajarkan kepada kami mengenai nilai dan makna dari waktu, dan kami mengajarinya tentang hal-hal yang terkait dengan roket, kata Brogan. Berkenaan dengan waktu, Mas sangat mungkin menetapkan target capaian yang lebih agresif untuk produk yang sangat sulit dibuat daripada eksekutif lain sepanjang sejarah. Keduanya, karyawannya dan publik, telah mengetahui hal ini sebagai salah satu aspek dari karakter Mas yang lebih menggetarkan. Elon selalu menjadi orang yang optimistis, kata Brogan. Hal itu adalah kata yang bagus. Dia akan menjadi seorang pembohong seutuhnya ketika hal-hal harus segera diselesaikan. Dia akan memilih sebuah jadwal waktu paling agresif yang bisa dibayangkan dengan asumsi bahwa semuanya akan berjalan dengan baik dan lancar, kemudian mempercepatnya dengan asumsi bahwa semua orang dapat bekerja lebih keras. Mas telah dipermalukan oleh pers karena telah menetapkan tanggal peluncuran produk dan kemudian gagal memenuhinya. Hal ini adalah kebiasaannya yang menimbulkan mayoritas masalah ketika SpaceX dan Tesla mencoba membawa produk pertama mereka ke pasaran. Secara berulang, Mas menjadikan dirinya harus membuat sebuah penampilan di depan publik di mana dia harus memiliki alasan untuk sebuah penundaan. Ketika diingatkan kembali mengenai tahun 2003 sebagai tanggal target awal untuk menerbangkan Falcon 1, Mus berpura-pura terkejut. Kau serius, katanya. Kami mengucapkan itu. Oke, itu menggelikan. Mungkin aku hanya tidak tahu apa yang kubicarakan waktu itu. Satu-satunya pengalaman yang kumiliki sebelumnya adalah di bidang perangkat lunak, dan kau bisa menulis beberapa perangkat lunak dan meluncurkan sebuah halaman web dalam jangka waktu 1 tahun. Tidak masalah. Hal ini tidak seperti perangkat lunak. Hal ini tidak berlaku demikian dengan roket. Mas hanya tidak dapat menolong dirinya sendiri. Dia adalah seorang yang optimistis dari sananya,
Dan hal ini terasa seperti dia membuat perhitungan untuk berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat sesuatu berdasarkan ide bahwa hal-hal akan maju dan berkembang tanpa kekurangan di setiap langkahnya dan bahwa semua anggota timnya memiliki kemampuan dan etika kerja seorang Mas. Seperti yang dicandakan oleh Brogan, Mas mungkin meramal berapa lama yang akan dibutuhkan sebuah proyek perangkat lunak dengan menghitung jumlah detik yang dibutuhkan untuk menulis sebuah baris kode dan kemudian mengekstrapolasinya untuk menyesuaikan dengan berapapun jumlah kode yang dia harapkan di hasil final perangkat lunaknya. Hal ini adalah analogi yang tidak sempurna namun tampaknya tidak terlalu jauh dari pandangan mengenai dunia yang Mas miliki. Semua hal yang dia lakukan adalah cepat, kata Brogan. Dia kencing dengan cepat, seperti sebuah selang pemadam kebakaran, 3 detik dan keluar. Dia benar-benar berburu-buru. Ketika ditanya mengenai pendekatan ini, Mas mengatakan, aku secara pasti tidak berupaya untuk menetapkan tujuan-tujuan yang tidak mungkin. Kupikir tujuan yang tidak mungkin hanya akan mendemotivasi. Kau tidak ingin menyuruh orang untuk melewati sebuah dinding dengan membenturkan kepala mereka. Aku tidak akan pernah menetapkan tujuan-tujuan yang tidak mungkin dengan sengaja. Namun, aku pasti selalu optimistis terhadap kerangka waktu. Aku berusaha berkalibrasi untuk menjadi sedikit lebih realistis. Aku tidak berasumsi bahwa hal ini seperti 100 orang sepertiku atau sesuatu yang seperti itu. Maksudku, dalam kasus hari-hari awal SpaceX, hal itu hanyalah kekurang pahaman mengenai apa saja yang dibutuhkan untuk mengembangkan sebuah roket. Dalam kasus tersebut, aku mengalami kesalahan sejauh, katakanlah 200%. Kurasa program-program masa depan akan mengalami kesalahan sekitar 25% hingga 50% apabila dibandingkan dengan 200%. Jadi, kupikir secara umum kau ingin memiliki sebuah acuan waktu di mana berdasarkan semua hal yang kau ketahui jadwalnya seharusnya X, dan kau mengeksekusinya, namun dengan pemahaman bahwa kau akan menghadapi beberapa hal yang tidak kau ketahui yang akan mendorong tanggalnya melebihi target yang dijadwalkan semula. Hal ini tidak berarti bahwa kau sebaiknya tidak mencoba membidik tanggal tersebut dari awal karena membidik tanggal lain akan menjadi sebuah penambahan waktu yang tak tentu. Hal ini berbeda bila kita katakan, apa yang kau janjikan kepada orang-orang. Karena kau mencoba untuk menjanjikan ke orang-orang sesuatu yang menyertakan batas jadwal. Namun, untuk bisa mencapai jadwal eksternal yang dijanjikan, kau harus memiliki sebuah jadwal internal yang lebih agresif dari jadwal eksternal. Terkadang kau masih ketinggalan jadwal eksternal. SpaceX, bagaimanapun tidak sendirian dalam kasus ini. Keterlambatan adalah hal yang wajar di industri penerbangan antariksa. Pertanyaannya adalah bukan mengenai keterlambatannya, melainkan mengenai seberapa terlambat program tersebut. Kupikir tidak ada sebuah program penerbangan antariksa satupun yang terselesaikan tepat waktu semenjak Terang Dunia 2. Berhadapan dengan jadwal yang sangat agresif dan ekspektasi dari Mas, mewajibkan insinyur-insinyur SpaceX harus mengembangkan berbagai teknik untuk bertahan hidup sebagai suatu kewajiban. Mas sering meminta proposal yang sangat terperinci mengenai bagaimana proyek-proyek tersebut dapat tercapai. Para karyawan belajar untuk tidak membagi-bagi waktu yang dibutuhkan untuk meraih sesuatu ke dalam bulan atau minggu. Mas menginginkan ramalan hari demi hari dan jam demi jam dan terkadang bahkan perhitungan mundur menit demi menit, dan kegagalan mengikuti jadwal adalah sangat parah. Kau harus menyertakan kapan kau akan pergi ke kamar mandi, kata Brogan. Aku seperti Elon. Terkadang orang-orang perlu waktu yang lama untuk buang air. Manajer-manajer tertinggi SpaceX bekerja sama untuk membuat jadwal palsu yang mereka tahu akan menyenangkan Mas, namun pada dasarnya tidak mungkin tercapai. Hal ini tidak akan menjadi suatu situasi yang mengerikan jika targetnya dijaga hanya untuk pihak internal. Namun, bagaimanapun Mas cenderung menyampaikan jadwal palsu tersebut kepada konsumen,
secara tidak sengaja memberikan mereka harapan palsu. Biasanya, hal ini menjadi tanggungan Gwyneth Shotwell, Presiden SpaceX, untuk membersihkan kekacauan yang ditimbulkan. Dia akan perlu menghubungi masing-masing konsumen untuk memberikan kepada mereka sebuah jadwal yang lebih realistis atau membuat serangkaian alasan untuk menjelaskan penundaan yang tak dapat dihindari. Kasihan Gwyneth, kata Brogan. Hanya mendengarnya berbicara melalui telepon dengan para konsumen adalah penderitaan. Tidak akan dipertanyakan lagi bahwa Musk telah menguasai seni memaksimalkan potensi dari seluruh karyawannya. Mewawancarai 3 lusin insinyur SpaceX dan masing-masing dari mereka akan memilih sebuah perbedaan manajerial yang sangat kecil yang Musk gunakan untuk membuat orang-orang memenuhi tenggat waktunya. Satu contoh dari Brogan, ketika seorang manajer yang biasa menetapkan tenggat waktu untuk karyawan, Musk justru membimbing insinyurnya untuk mempunyai rasa kepemilikan atas tanggal akhir tenggat waktunya. Dia tidak mengatakan, "Kau harus menyelesaikannya pada hari Jumat pukul 2 siang," kata Brogan. Dia mengatakan, "Aku memerlukan ketidakmungkinan ini untuk diselesaikan pada hari Jumat pukul 2 siang. Apakah kau dapat melakukannya?" Kemudian ketika kau menjawab ya, kau bukan bekerja keras karena dia menyuruhmu melakukannya. Namun, kau bekerja keras untuk dirimu sendiri. Hal itu adalah perbedaan yang bisa kau rasakan. Kau telah mendaftarkan diri untuk melakukan pekerjaanmu sendiri. Dan dengan merekrut ratusan orang yang pandai dan mampu memotivasi diri mereka sendiri, SpaceX telah memaksimalkan kekuatan dari para individunya. Seseorang yang bekerja selama 16 jam sehari menjadi jauh lebih efektif daripada 2 orang yang bekerja selama 8 jam sehari secara bersamaan. Individu tersebut tidak perlu mengadakan rapat, mencapai sebuah kesepakatan, atau melibatkan orang lain untuk mempercepat suatu proyek. Dia hanya harus tetap bekerja dan bekerja dan bekerja. Karyawan ideal SpaceX adalah seseorang seperti Steve Davis, direktur dari proyek lanjutan di SpaceX. Dia telah bekerja selama 16 jam sehari, setiap hari selama bertahun-tahun, kata Brogan. Dia menyelesaikan pekerjaan yang lebih banyak dari 11 orang yang bekerja bersama. Untuk menemukan Davis, Musk menelepon seorang asisten dosen di Departemen Aeronautika di Stanford dan bertanya kepadanya apakah ada kandidat doktor dan master yang pandai dan pekerja keras yang tidak memiliki keluarga. Asisten dosen tersebut menunjuk Davis, yang sedang mengejar gelar masternya di teknik penerbangan antariksa untuk menambah gelar di keuangan, teknik mesin, dan fisika partikel. Musk menelepon Davis di hari Rabu dan menawarkannya sebuah pekerjaan pada hari Jumat berikutnya. Davis adalah rekrutan selama 20 detik di SpaceX dan berakhir menjadi orang paling senior ke-20 yang masih bertahan di perusahaan. Dia berumur 35 tahun pada 2014. Davis menjalankan perjalanan tugasnya di Quads dan menganggapnya sebagai waktu paling luar biasa di hidupnya. Setiap malam, kau dapat memilih antara tidur dekat roket di tenda perlindungan di mana tokek akan merayapi sekujur tubuhmu, atau memilih perjalanan kapal selama 1 jam yang akan membuatmu mabuk laut untuk kembali ke pulau utama, katanya. Setiap malam, kau harus memilih rasa sakit yang paling tidak kau ingat. Kau akan merasa sangat kepanasan dan kelelahan. Hal itu sangat mengagumkan. Setelah mengerjakan Falcon 1, Davis berpindah untuk mengerjakan Falcon 9 kemudian Dragon. Kapsul Dragon memerlukan waktu 4 tahun perancangan bagi SpaceX. Ini semacam proyek tercepat dari proyek-proyek sejenis yang terselesaikan sepanjang sejarah industri penerbangan antariksa. Proyek tersebut dimulai dengan Musk dan beberapa insinyur, mayoritas dari mereka berusia di bawah 30 tahun, dan mencapai puncaknya pada angka 100 orang. Mereka menjiplak dari pekerjaan kapsul masa lalu dan membaca semua paper yang dipublikasikan oleh NASA dan badan aeronautika lainnya mengenai proyek-proyek seperti Gemini dan Apollo.
Jika kau mencari sesuatu seperti petunjuk algoritma milik Apollo, terdapat basis data yang akan memberikan jawabannya, kata Davis. Insinyur di SpaceX kemudian harus menemukan bagaimana memajukan upaya-upaya tersebut dan membawa kapsul ke dalam era modern. Beberapa area yang memerlukan perbaikan yang jelas dan dengan mudah tercapai, sementara yang lain memerlukan lebih banyak kecerdikan. Saturn V dan Apollo memiliki perangkat komputasi yang sangat besar yang menghasilkan hanya sebagian dari daya komputer yang saat ini dapat dicapai dengan, katakanlah, sebuah iPad. Insinyur SpaceX mengetahui mereka bisa berhemat banyak ruang dengan memangkas beberapa komputer sambil juga menambahkan kemampuannya dengan peralatan mereka yang lebih canggih. Para insinyur memutuskan bahwa walaupun Dragon akan terlihat seperti sebuah Apollo, ia akan memiliki sudut dinding yang lebih curam, untuk mengosongkan tempat untuk peralatan dan untuk astronot, yang perusahaan harap akan diterbangkan dengan Dragon. SpaceX juga mendapatkan resep untuk material pelindung panasnya, yang disebut Pika, melalui sebuah kesepakatan dengan NASA. Insinyur SpaceX menemukan bagaimana membuat material Pika dengan lebih murah dan memperbaiki bahan baku yang bersangkutan sehingga Dragon, dari hari pertama, dapat menahan suhu yang tinggi setelah kembali dari Mars. Biaya total untuk Dragon mencapai 300 juta dolar Amerika, yang merupakan 10-30 kali lipat lebih murah daripada proyek kapsul yang dibangun oleh perusahaan lain. Saat logam tiba, kami menggulungnya, mengelasnya, dan membuat barang-barang, kata Davis. Kami membuat hampir semuanya secara mandiri di pabrik kami sendiri. Itulah mengapa biayanya bisa turun lebih murah. Davis, seperti Brogan dan banyak insinyur lain di SpaceX, telah membuat Musk meminta hal-hal yang tampaknya tidak mungkin. Permintaan yang paling dia sukai terjadi pada 2004. SpaceX membutuhkan sebuah aktuator yang akan memicu aksi gimbal, daya dorong berputar yang memungkinkan rotasi objek, untuk mengemudikan tingkat atas dari Falcon 1. Davis belum pernah membuat satu pun perangkat keras sebelumnya sepanjang hidupnya dan secara spontan pergi keluar untuk mencari beberapa penyuplai yang dapat membuat sebuah aktuator elektromekanikal untuknya. Dia mendapatkan harga sebesar 120.000 dolar Amerika. Elon tertawa, kata Davis. Dia berkata, bagian itu tidak lebih rumit daripada sebuah pembuka pintu garasi. Anggaranmu adalah 5.000 dolar Amerika. Pergi dan bekerjalah. Davis menghabiskan waktu 9 bulan untuk membangun aktuator. Di akhir prosesnya, dia bekerja keras selama 3 jam untuk menulis sebuah email kepada Musk yang mengulas kelebihan dan kekurangan dari alat tersebut. Email tersebut sangat detail mengenai bagaimana Davis mendesain bagian-bagiannya, mengapa dia membuat berbagai pilihan, dan bagaimana biayanya. Ketika dia menekan tombol kirim, Davis merasakan kegelisahan yang menggelora di seluruh tubuhnya saat mengetahui bahwa dia telah memberikan seluruh hidupnya hampir selama 1 tahun untuk melakukan sesuatu yang tidak akan pernah dicoba oleh seorang insinyur lain di perusahaan penerbangan antariksa yang lain. Musk menghargai semua kerja keras dan kekhawatirannya dengan salah satu respons standarnya. Dia menjawab dengan, "Oke." Aktuator yang didesain oleh Davis akhirnya menelan biaya 3.900 dolar Amerika dan terbang bersama Falcon 1 ke luar angkasa. Aku menyertakan setiap ons dari modal intelektual yang kumiliki dalam email tersebut dan 1 menit kemudian aku mendapatkan respons sederhana tersebut, kata Davis. Semua orang di perusahaan mengalami pengalaman yang sama. Salah satu hal yang menjadi favoritku dari Elon adalah kemampuannya untuk membuat keputusan yang sangat besar dengan sangat cepat. Dan hal itu masih berlaku sampai sekarang. Kevin Watson dapat menjadi bukti untuk hal tersebut. Dia tiba di SpaceX pada 2008 setelah menghabiskan 24 tahun di Jet Propulsion Laboratory (JPL) di NASA. Watson mengerjakan berbagai macam proyek di JPL,
termasuk membangun dan menguji sistem komputasi yang dapat bertahan dalam kondisi yang keras di luar angkasa. JPL biasanya akan membeli komputer yang mahal dan telah diperkuat secara khusus, dan hal ini membuat Watson frustasi. Dia membayangkan cara untuk membuat sendiri komputer yang lebih murah namun sama efektifnya. Ketika menjalani wawancara kerjanya dengan Musk, Watson mempelajari bahwa SpaceX membutuhkan tipe pemikiran semacam itu. Musk menginginkan setumpuk sistem komputasi di sebuah roket yang berharga tak lebih dari $10.000 Amerika. Ini adalah sebuah angka yang gila untuk standar industri penerbangan antariksa, di mana sistem elektronik penerbangan untuk sebuah roket biasanya berharga lebih dari $10 juta Amerika. Di penerbangan antariksa tradisional, hal ini akan memakan biaya lebih dari $10.000 Amerika hanya untuk biaya konsumsi di sebuah rapat untuk membahas biaya tersebut, kata Watson.